Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ikhwah wa akhwat rahimanallahu wa ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rahmat berkah Allah, ampunan Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Rasul mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ikhwatul kiram, kajian kita pada kesempatan ini membahas tentang taubat. Tentu taubat adalah sesuatu yang sudah familiar dengan kuping kita. Istilah taubat itu sudah sering betul, dan kita juga mudah-mudahan demikian adanya, senantiasa dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan bentuk taubat yang dilakukan oleh para pelaku dosa itu sendiri. Kita bagi kepada tiga. Ada tobat yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ada juga tobat yang dilakukan atau yang diperuntukkan kepada orang-orang yang munafikun. Para munafik itu beda tobatnya dengan tobat orang pada umumnya. Demikian pula yang ketiga, tobat bagi pelaku bid'ah. Ini tobatnya agak sedikit berbeda dengan tobat orang yang pada umumnya. Ini yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini. Ikhwatul kiram, pertama tobat yang diperuntukkan kepada orang-orang yang katakanlah secara umum, tobat pada umumnya. Secara umum ikhwah, tobat itu artinya kembali. Taba yatubu dalam arti ada ya'udu, yakni kembali ya. Jadi kalau dibuat sebuah ilustrasi, ada orang yang menuju suatu tempat, kemudian di pertigaan jalan dia ragu, ini ke kiri atau ke kanan. Tentu saja mungkin Google Map belum ada waktu itu, jadi dia tidak tahu. Seharusnya dia ke kanan, tetapi dia tempuh jalan kiri. Setelah jauh dalam perjalanan, enggak sampai-sampai juga, kemudian diingatkan orang, "Pak, Bapak salah jalan." Kemudian dia pun kembali ke pangkal jalan. Itu sama dengan tobat itu ya, seperti itu. Ya, tobat secara lugawi itu seperti itu. Jadi kembali ke permulaan. Ya, bahasa lainnya memulai hidup baru. Itu dengan catatan baru. Nah, Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menyebutkan syarat tobat agar terima oleh Allah itu ada tiga. Yang pertama adalah ikhla', bahasa kitanya meninggalkan maksiat itu. Jadi kalau dia bermaksiat kemudian dia bertobat, dia harus tinggalkan. Ya. Kemudian dia tentu saja beristighfar, memohon ampun kepada Allah tabaraka. Maaf, kedua itu selain an-nadam, itu penyesalan. Yang ketiga, dia punya tekad untuk tidak mengulangi kembali. Itu jika kesalahan ini berkaitan dengan Allah. Artinya kesalahan dia lakukan bisa karena tidak mengerjakan perintah Allah atau melanggar yang dilarang. Maka syarat tobatnya ada tiga. Tapi jika berkaitan dengan hakul adami, hak-hak kemanusiaan, kesalahan itu sifatnya secara horizontal, tidak vertikal kepada Allah. Maka di samping yang tiga tadi, itu perlu yang keempat, yakni meminta kerelaan dari orang yang dizalimi itu. Kemudian ada lagi, sebagian menyebutkan bahwa tobat itu bukan tiga. Jadi diurutnya begini: pertama adanya penyesalan, yang kedua meminta ampun, yang ketiga berjanji untuk tidak mengulang kembali, yang keempat iringi berbuat baik.
Ini yang lebih populer di kita. Jadi tobat itu ya menyesal. Tidak dikatakan tobat kalau yang bersangkutan tidak ada penyesalan. Menyesal atas apa yang terjadi. Jangankan di hadapan Allah, hukum manusia saja, di pengadilan manusia saja, ternyata penyesalan itu bisa menjadi pertimbangan oleh hakim untuk dikurangi hukuman yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Berbeda orang yang tidak menyesali apa yang dilakukannya, itu berbeda. Di sisi Allah juga demikian tentunya, bahkan lebih dari itu. Jadi at-taubatu an-nadam, an-nadam at-taubah. Penyesalan itu ya tobat, tobat itu ya nyesal. Tidak dikatakan tobat kalau tidak ada penyesalan. Yang kedua apa? Wal istighfar, memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, memohon ampunan kepada Allah tabaraka wa taala ini itu berkaitan, yang nomor 2 ini berkaitan dengan nomor 3, berjanji untuk tidak melanjutkan, mengulangi kembali. Ciri orang-orang bertakwa ketika mereka terjerumus kepada kesalahan ya seperti itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi jika mereka terlanjur berbuat maksiat, berbuat dosa, berbuat zalim, kemudian mereka ingat Allah, sadar, di saat itu mereka fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun kepada Allah, istighfar. Rasul sudah mencontohkan kepada kita, Rasul tidak berdosa, tapi Rasul memberikan contoh istighfarnya antara 70 sampai 100 kali dalam sehari. Itu kisaran istighfarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian apa? Walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak melanjutkan apa yang mereka lakukan. Jadi penting, yang ketiga ini penting, punya tekad, punya azam, kebulatan hati untuk tidak alla ya'uda ilaihi, untuk tidak kembali kepada perbuatan yang sama. Karena itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengistilahkan sebenarnya tidak ada yang namanya dosa kecil, tidak ada yang namanya dosa besar kalau mau bertobat. Sebaliknya tidak ada yang namanya dosa kecil jika itu dilakukan secara kontinu, akhirnya jadi besar. Jadi mata rantai tobat itu bisa dosa itu bisa diputus dengan bertobat kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwatul kiram, jemaah berbahagia, kita ambil sebagai rujukannya adalah surah Al-Furqan. Silakan dibuka Al-Quran, atau yang punya digital ya, Quran digital atau Androidnya, silakan dibuka. Surat Al-Furqan surat 25 ayat ya 68, 69, 70 sampai 71. Di sini Allah menyebutkan contoh dosa-dosa besar yang memang tidak layak dilakukan oleh seorang hamba Allah yang mukmin, tidak boleh. Tapi ternyata kalau ada yang melakukannya lalu dia bertobat, ceritanya akan lain. Disebutkan ketika Allah menjelaskan tentang ibadur rahman, ciri-ciri hamba Allah yang maha rahman. Di bagian ayat 64, 68 itu dikatakan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak menyembah kepada selain Allah. Artinya mereka tidak berbuat syirik, tidak beribadah, tidak berdoa, tidak meminta pertolongan, tidak memohon perlindungan kepada selain Allah. Wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq, tidak membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala kecuali dengan cara yang hak. Misalnya qisas, itu lain, atau dalam perang lain. Murtad yang harus dihukum bunuh, itu lain. Secara umum dia tidak melakukan kejahatan berupa kejahatan pembunuhan. Yang ketiga wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Jadi 3 di antara 7 dosa besar Allah sebutkan di sini, yaitu syirik, membunuh, dan berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama, barang siapa yang melakukan itu, tidak mesti kesemuanya, satu saja di antara yang 3 itu berarti dia telah melakukan dosa besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana, dilipat gandakan azabnya
Ya, jadi bentuk dosa besar tadi bagi pelakunya yang tidak bertobat itu nanti akan dilipat gandakan azabnya di yaumil qiyamah. Illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, serta berbuat amal saleh. Itu seperti definisi tadi itu. Tobat, nyesal, minta ampun, janji tidak kumat lagi, dan diiringi dengan berbuat baik. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah akan tukar keburukan mereka dengan kebaikan. Dosa ditukar dengan pahala, neraka ditukar dengan jannah, kalau mereka mau bertobat. Ikhwatul kiram, dan tobat ini akan terus cocok dilakukan bagi orang yang merasa dirinya pernah berbuat dosa. Saya ingin katakan, semua orang yang merasa turunan Adam, sekali lagi, semua orang yang berkeyakinan dia turunan Adam, maka taubat tetap relevan untuk dibicarakan. Karena menurut Rasul, semua turunan Adam itu berdosa, terlepas besar kecilnya dosa yang dilakukan. Tapi dianggap baik jika yang berdosa itu mau bertobat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kecuali kalau orang yang masih berkeyakinan bahwa hidupnya bukan turunan Adam tapi turunan siapa? Yang kemarin itu monyet. Teori siapa? Darwin. Hari ini Darwis mengatakan tidak. Itu kan teori Darwin. Ini kan Darwis. Berbeda antara Darwin dengan Darwis. Hanya satu huruf aja beda ya Pak. Jadi ini taubat yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah taubat kita secara umumnya seperti itu. Siapapun yang melakukan dosa besar yang yustatab, yang wajib dia bertaubat, maka taubatnya seperti tadi itu. Kalau mau diurut, ya menyesal, minta ampun, janji untuk tidak mengulangi kembali, dan berbuat baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Begitu kata Nabi, iringi keburukanmu dengan cara berbuat baik. Tamhuha, niscaya akan terhapus keburukanmu itu. Nah, itu dosa-dosa yang yustatab, yang diwajibkan dia bertobat. 3 di antaranya Allah sebutkan. Syirik, membunuh, dan zina di dalam ayat ini. Lalu, apa aja yang termasuk dosa besar yang wajib kita bertobat? Kalau memakai definisi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, atau dikenal dengan Ibnu Abbas, yang dikatakan dosa besar itu apa? Kata beliau, kullu ismin, setiap dosa khatamahullahu binnar, yang Allah ancam pelakunya dengan neraka. Au la'natin, atau diancam oleh Allah dengan kata-kata laknat, misalnya Allah melaknat, Allah mengutuk orang yang begini begitu. Au sakhatin, atau sakhah, Allah murka. Au ghadab, atau Allah marah. Bahwa minal kabair, maka dosa tersebut adalah dosa besar. Nanti tugas kita ini untuk mencoba mengklasifikasi berdasarkan definisi ini. Jadi kata Abdullah bin Abbas, setiap dosa di mana pelakunya diancam dengan neraka oleh Allah, atau pelakunya diancam dengan kata-kata laknat, Allah melaknat orang yang begini, atau Rasul melaknat Allah orang-orang yang begini, maka itu adalah dosa besar. Atau dengan kata-kata sakhatun, Allah murka, kalau dia begini maka Allah murka, maka Rasul murka, maka itu dosa besar. Atau ghadab, bahasa kitanya apa ghadab? Marah. Marah itu di bawah murka. Kita pernah marah kepada anak atau sering? Bapak Ibu, pernah marah kepada anak atau sering? Oh, sekali-sekali, sekali sehari. Tapi kalau murka, oh nauzubillah, ya. Jangan sampai Bapak Ibu pernah murka kepada anak. Ntar anak kita nggak selamat, ya. Sejahat apapun, senakal apapun tingkah lakunya, jangan sempat membuat kita jadi
murka. Dan hindari hati ini, jaga hati ini jangan sampai murka. Kata orang kampung, jangan sampai hati kita itu berdetak gitu ya oleh tingkah laku anak yang membuat kita murka. Enggak selamat terhadap kita. Imma fid dunya wa imma fil akhirah. Tapi kalau marah itu tadi sekali-sekali. Ya, pagi sekali, siang sekali, malam sekali. Ya. Kali 30. 90 kali sebulan. Ya. Tapi kata anak, bapak enggak kurus-kurus gitu ya. Bapak jawab karena bapak bisa melampiaskan gitu. Baik. Jadi ghadab itu di bawah sakhah, di bawah murka. Nah, jadi setiap dosa nanti kita coba aja cari. Apa saja dosa yang pelakunya diancam dengan neraka, atau diancam dengan kata-kata laknat, kutukan, atau diancam kata-kata murka atau dengan marah, maka dosa itu adalah dosa besar yang dimana pelakunya wajib bertobat. Gimana definisi tobatnya? Itu yang tadi, yang 4 aja. Menyesali, minta ampun, janji tidak kumat lagi, dan iringi dengan berbuat baik. Orang-orang yang seperti itu, taballahu alaihi, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah terima, karena Allah innallaha la yukhlifu al-mi'ad, Allah enggak pernah ingkar janji. Kalau kita taubat, Pak, insyaallah taubat kita diterima oleh Allah, karena Allah enggak pernah ingkar janji. Kita aja yang selalu ingkar janji. Setelah bertobat, ingkari lagi dengan cara berbuat maksiat, berbuat dosa. Allah enggak. Nah, oke. Ini udah umum ya, Pak. Tapi kalau dosa dan kesalahan kita berkaitan dengan manusia, di samping yang 4 tadi itu, tambah satu lagi. Minta kerelaan ya dari orang yang bersangkutan. Contohnya beginilah. Misalnya pada satu hari, ya ini buat contoh ya Pak Ivan ya. Saya minjam motor Pak Ivan. Pak, pinjam motor Pak. Saya mau ke pasar Senen. Gitu. Boleh Ustaz? Ketika motor saya bawa dalam keadaan sehat walafiat lah. Gitu ya. Minyaknya juga lumayan banyak. Dari sini ke pasar Senen kan lumayan jauh Pak. Pas mau pulangnya itu terjadilah nama juga contoh ya, kecelakaan kecil. Saya kepleset, motor jatuh, dan kaca spion sebelah kirinya pecah. Pas nyampe ke sini, saya datang ke Pak Ivan, Pak, makasih banyak Pak, motor bisa saya pinjam, tapi saya mohon maaf ya Pak ya, saya tadi kecelakaan Pak, ini motor jatuh dan kaca spionnya pecah sebelah kiri. Pak Ivan katakan, Pak Ustadz gimana? Alhamdulillah saya nggak apa-apa. Tapi ini Pak motor, ya nggak apa-apa, nama juga musibah. Ya siapa aja bisa terjadi, nggak apa-apa Pak Ustadz, yang penting Pak Ustadz sehat. Wah, kalau udah begitu aman tuh, tenang saya. Tapi ketika saya katakan motor pecah spionnya, kata dia, ya maaf sih maaf Pak, tapi spionnya ini nih, gitu. Nah kalau begitu berarti untuk mendapatkan kemaafan itu harus diganti spionnya. Karena itu saya harus ganti, supaya maaf yang diberikan itu sampai ke saya, atau maaf yang saya minta itu jadi kenyataan. Saya nggak boleh mengatakan saya kan udah minta maaf, dia aja nggak mau maafin, terserah dia dong. Nggak boleh, sebab syarat maaf saya dapatkan dengan cara harus diganti. Bisa dipahami nggak Pak? Kan ada orang seperti itu, kalau dia salah, yang penting kita kan udah minta maaf, memaafkan atau tidak itu kan urusan dia, biar Allah yang maha tahu. Iya Allah maha tahu. Allahu Akbar Pak. Kalau hak sesama manusia itu yang terzolimi, mohon maaf, contohnya Pak Ivan lagi, kalau saya punya salah dengan Pak Ivan, walaupun hanya sebesar jarum itu kan kecil, saya minjam jarum atau peniti, lalu nggak saya kembalikan dan Pak Ivan tidak merelakan, sampai yaumul kiamah saya wajib bayar itu. Iya. Kecuali Pak Ivan memaafkan. Allah tidak pernah intervensi Pak kalau kesalahan kita kepada sesama. Allah tidak mempergunakan kemahakuasaannya untuk mempressure, untuk menekan ya orang yang dizolimi agar memaafkan orang yang menzolimi. Allah nggak pernah. Allah hanya memberikan gambaran, kalau kamu memaafkan itu lebih baik.
Tapi saya kan nggak maafkan, ya udah terserah, gitu. Makanya bukan mengajar kita untuk sombong kepada Allah, durhaka kepada Allah. Kalau mau dihitung-hitung, Pak, mendingan kita bersalah kepada Allah ketimbang kepada sesama. Kenapa? Kalau salah kepada Allah, betul kita tidak tahu secara pasti taubat kita diterima atau tidak oleh Allah. Tetapi kita punya keyakinan Allah Maha penerima taubat, Allah Maha pengampun, dan Allah siapkan kapanpun dimanapun kita bertobat, Allah siap menerima taubat kita. Dalam hadis Sahih Muslim dikatakan, innallaha yabsutu yadahu bil laili yatuwa musyun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuwa musyul lail hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Allah senantiasa menghamparkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang harinya. Allah senantiasa menghamparkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu malamnya. Hal itu terus berjalan, berkelanjutan sampai kapan? Sampai matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kapanpun kita bertobat, Allah siap menerima tobatnya. Hanya kita tidak tahu secara pasti dosa kita diampuni atau tidak, tobat kita terima atau tidak, kita tidak tahu secara pasti. Tetapi kita punya keyakinan, kita punya Allah yang Maha penerima tobat, yang Maha pengampun. Tapi kalau salah kepada manusia, siapa yang bisa memberikan garansi kalau orang itu bisa memaafkan kita? Kalau orang bersalah kepada kita, mungkin kita punya target, bisa dimaafkan sekarang, atau nanti besok, lusa, atau setahun kemudian kita akan maafkan dia. Kita punya kekuasaan. Tetapi kalau kita bersalah kepada orang, bahkan ada orang bersumpah, Bapak pernah dengar mungkin, sampai mati saya nggak akan maafkan dia. Coba, pernah dengar nggak seperti itu? Itu biasanya itu orang tabrak lari, kabur itu orang, dia nggak bisa menuntut apa-apa, ya udah sampai mati, besok di malam kiamat gua tuntut loh. Wih, cakep. Macam-macam, Pak. Ini bahayanya kalau salah kepada sesama. Udah. Nah, ini tobat secara umum. Kemudian kita bahas yang kedua, tobatnya orang-orang munafik. Nah, ini agak lain ini. Ikhwatul kiram, secara singkat saya ingin sampaikan kepada kita. Munafik itu dibagi kepada dua. Ada munafik i'tiqad, akidahnya yang munafik. Ada munafik amali, ya, tikatnya, akidahnya masih oke, namun perbuatannya munafik. Nah, munafik i'tiqadi ini ada tiga. Pertama, takdzibur rasul, mendustakan rasul, atau takdzibu ma jaa bihi rasul, atau mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh rasul. Jadi bisa mendustakan rasul atau mendustakan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dia muslim katanya, tapi dia begitu. Cara dia mendustakan Rasul itu macam-macam, termasuk mempropagandakan, menyebar hoax, berdusta atas nama Rasul. Yang kedua, istihza, berolok-olok kepada Rasul, memperolok-olokkan Rasul, atau memperolok-olokkan sebagian ajaran yang dibawa oleh Rasul sekalipun dia mengamalkannya. Bisa jadi dia mengamalkan, tapi dia sebenarnya enggak demen, tapi dia amalkan juga. Dia memperolok-olok. Yang ketiga, yakni ya bangga dengan kemajuan orang kafir dan tidak senang dengan kemajuan kaum muslimin. Orang seperti ini biasanya selalu berkiblat memuji barat. Ya, ini banyak. Itu orang-orang sekuler misalnya. Atau sekarang yang kena penyakit apa? Spilis. Apa itu spilis? Sekuler, pluralisme dan liberal. Nah, itu kiblat kan ke barat. Dulu di Mesir itu ada dedengkotnya yang terkenal, Toha Hussein. Toha Hussein, kita sebut aja namanya, nggak apa-apa, karena dia pelaku bid'ah luar biasa. Dia mengatakan bahwa semua yang datang dari barat itu wajib diterima kalau kita ingin maju. Kemudian di Indonesia ada seorang profesor doktor, udah meninggal dunia, tapi nggak apa saya mau sebutkan namanya, ya, karena bukunya masih dipakai di, yakni Profesor Doktor pasca sarjana di UIN. Banyak buku-buku beliau menjadi rujukan.
Ya, salah satu buku yang sangat terkenal adalah Islam ditinjau dari berbagai Tuhan tinjau dari perspektif gitu. Itu buku yang luar biasa untuk liberalnya. Dia pernah mengatakan dia mendapatkan ilmunya dari timur, Pak. Diakui kan dia dari Al-Azhar. Tetapi saya mendapatkan Islamnya, orang Islam itu di barat, kata dia. Jadi menurut dia ilmunya Quran Sunnahnya dari timur, tapi pengamalannya dari barat, kata dia. Ya. Oke. Nah, jadi itu munafik i'tiqad, 3 tadi definisinya. Sedangkan yang kedua munafik amali, perbuatan. Akidahnya sama, keyakinan sama, tapi perbuatannya perbuatan orang-orang munafik. Nah, ini yang paling populer di kita ini. Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji ingkar janji. Wa idza tumina khana. Jika mengemban amanah khianat. Nah, biasanya yang terdeteksi oleh kita yang seperti itu, lalu kita katakan itu munafik tuh orang, omongannya nggak usah didengar, nggak bisa dipegang. Kalau kita katakan munafik, itu tidak, sebenarnya nggak seberapa munafik seperti itu. Yang diancam oleh Allah dengan innal munafiqina fi darkil asfil minan nar, tempatnya kerak neraka atau neraka yang paling bawah adalah munafik yang i'tiqad tadi itu. Tapi bukan berarti munafik amali itu boleh, tetap dia tidak boleh, dosa. Hadirin, untuk taubatnya orang munafik ini silakan dibuka surah An-Nisa surat 4 ayat 145 sampai 146. Sebenarnya kalau Bapak mau baca tuh jauh ke ujung-ujungnya, termasuk 142-nya, 141-nya itu bisa dibaca. Disebutkan innal munafiqina fi darkil asfal min nar wa lan tajid lahum nasira. Orang-orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah dan kamu tidak dapatkan penolong bagi mereka. Illal ladzina tabu. Nah, mereka diancam neraka kan? Bahkan neraka yang paling bawah. Illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat. Satu. Yang kedua, wa aslahu, berbuat baik. Nanti kita jelaskan. Yang ketiga, wa'tasamu billah, i'tisam, berpegang teguh dengan agama Allah, maksudnya istiqomah. Yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan agama mereka karena Allah. 4, Pak. Pertama, tobat. Tobat mereka ini seperti definisi tobat kita tadi juga. Tapi kedua ada wa aslahu, mereka berbuat baik. Apa makna berbuat baik di sini? Orang-orang munafik itu jika bekerja, berbuat, itu dampaknya adalah keburukan dan kerusakan. Begitu kata Allah. Tapi celakanya orang munafik itu tidak menyadari kalau perbuatan mereka, program kerja mereka itu menimbulkan kerusakan. Di awal-awal Al-Baqarah mungkin kita ingat, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, enggak, oh tidak, ini justru berbuat baik. LGBT tampak secara transparan. Waliyadzubillah, bukan hal yang mustahil jika kita diam pada satu tempat, pada satu ketika nanti di Indonesia akan dihalalkan nikah sejenis. Kalau sekarang kan baru secara diam-diam. Menurut mereka ini nggak apa-apa, ini kebebasan hak asasi, ini hak asasi manusia ini. Kerusakan. Kalau dosa maksiat sudah menjamur di mana-mana, siap-siap menerima azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi perbuatan mereka itu kerusakan, menimbulkan kerusakan. Dan Allah sebutkan bahwa aladul khisab, pada mereka itu permusuhan kepada Islam itu sangat keras. Sekarang udah mulai terasa mungkin ini. Kepada yang berbau-bau Islam yang lurus, sepertinya sudah mulai merasakan tidak dapat angin lah. Tentu berbeda dengan Islam Nusantara mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi orang-orang munafik itu selalu berbuat kerusakan. Karena itu kalau mereka bertobat wajib berbuat islah, wajib berbuat baik. Apa contohnya? Ini contohnya sederhana aja.
Misalnya ada orang yang pemegang HPH, ya, habis tuh hutan dihajar habis-habisan, terjadi longsor, ya, kekeringan air dan luar sebagainya. Itu dampak dari pengundulan hutan. Kalau mereka bertobat, bukan hanya sekedar bertobat, Pak. Kalau pemegang hak pengusaha hutan ini, kalau mereka bertobat, itu wajib mengislahkan bumi itu kembali. Apa istilahnya? Reboisasi. Harus ditanam kembali, Pak. Tentu saja ditanam dengan tanam-tanaman yang bermanfaat guna. Misalnya di Kalimantan tanam lagi meranti, kira-kira berapa ratus tahun lagi baru bisa panen, ya nggak mungkin. Tapi tanamlah tanam-tanaman yang bisa menjadikan hutan itu kembali hijau dan bermanfaat guna. Jadi tidak hanya tobat, enggak, tapi wajib mengislahkan kembali. Yang kedua, yang ketiga, waqtasamu billah, berpegang teguh dengan agama Allah. Ini penting, istiqomah. Karena orang-orang munafik itu, kalau Bapak baca ayat 143-nya, muzabzabina baina zalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka terombang-ambing antara itu. Jika Bapak naikkan agak ke atasnya lagi, 143, la ilaha illa wa la ilaha illa. Dikatakan kafir kelihatan ada mukminnya, ada imannya. Dikatakan mukmin kelihatan ada kafirnya. Paginya begini, sorenya begitu, malam lain lagi. Itu munafik. Nah, kalau mereka bertobat, wajib i'tisam, wajib berpegang teguh, wajib istiqomah dengan agama Allah ini. Enggak boleh plan, enggak boleh. Waqtasamu billah. Yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, mengikhlaskan agama mereka karena Allah. Mereka wajib mengikhlaskannya. Kalau beragama mesti lillah, apapun yang dikerjakan mesti karena Allah. Orang munafik enggak mengenal konsep lillah. Yang ada itu adalah riya annas. Senang bekerja, senang berbuat baik kalau merasa dipantau, dilihat, dimonitor oleh orang. Kalau tidak, entar dulu. Itu orang munafik seperti itu. Coba lanjut lagi ayat sebelumnya, 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'ahum idza qamu lis-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, padahal mereka lah yang tertipu. Allah yang nipu mereka. Apabila mereka mengerjakan salat, mereka kerjakan dalam keadaan malas, enggak selera, tidak bergairah. Dalam salat saja yang seharusnya lillah, enggak. Kenapa? Yura'una an-nas, karena riya, pamer. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Di dalam salatnya yang seharusnya ingat Allah, justru mereka tidak ingat Allah. Kalaupun ingat, hanya sedikit. Ikhwah, kalau kita berbuat bukan karena Allah, daya tahan kita itu sangat rapuh. Saya tidak tahu pekerjaan Bapak di kantor. Saya tidak tahu, mungkin Bapak di kantor bisa nego-nego gaji sekian. Oke, kalau tidak ya enggak. Mungkin bisa ya, Pak. Kalau tidak salah ketika interview kan termasuk itu kan. Kemampuan kami menghargai Anda sekian. Oke, jalan. Jika tidak ya enggak. Nego. Tetapi dalam dakwah kan enggak bisa. Dalam dakwah enggak ada nego-nego seperti itu, Pak. Yang bisa dinegoin mungkin materi kajiannya aja yang bisa dinegokan. Benar. Tapi kalau yang lain tidak bisa. Saya ingin katakan kepada sebagian ya anak-anak muda, ustadz-ustadz muda kita, gitu kan, berbuatlah karena Allah. Jangan pernah berpikir untuk dunia Anda. Kalaupun untuk dunia, dunianya dunia karena Allah. Gitu. Jangan pernah berpikir amplop transportasi atau apa. Gitu aja. Mohon maaf, ini segera cerita sedikit, bolehlah barangkali ya. Ketika saya ke kantor saya di Keramat, itu udah lama. Ternyata ada salah seorang pegawai rendahan itu yang kayaknya suka mengamati orang-orang yang datang, wajah-wajah orang gitu. Pada suatu ketika dia bilang, Ustadz Abu, saya senang nengok Anda. Emang kenapa? Saya bilang, setiap ketemu seperti Ustadz itu cerah aja, kok enggak ada beban. Beda dengan yang lain, kira-kira seperti itu. Saya bilang, kata dia, apa kuncinya? Saya bilang, kuncinya di otak saya cuma ada satu, kerja. Masalah yang lain saya nggak pernah pikir.
hidup saya, makan anak istri saya, urusan Allah. Itu aja. Jadi saya nggak pernah berpikir. Jadi kalau ada tugas yang jauh dan saya punya waktu, saya akan jalan. Tapi ternyata tidak semua teman-teman kita seperti itu. Masih ada hitungannya, dan kita temukan yang seperti itu. Ikhwah, kalau kita berbuat karena Allah, insya Allah nggak akan pernah kecewa dalam hidup ini. Tapi kalau kita berbuat karena yang lain, siap-siap untuk kecewa. Itu aja. Apalagi ketika kita masuk di jalan dakwah, serahkanlah semuanya kepada Allah. Masa nggak yakin sih? May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, ya rezeki dijamin oleh Allah. Masa nggak yakin? Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang hasbuh, itu maksud kita Allah yang membackup, Allah yang mencukupi. Masa nggak yakin sih? Astagfirullahaladzim. Ya. Pada satu ketika, ikhwah, ada ustadz, sebenarnya beliau senior saya. Jadi dia mengatakan, Ustadz, Anda itu sibuk banget, saya siap membantu Anda. Benar? Saya bilang, iya. Saya tes, tolong gantikan besok khutbah itu di daerah Bekasi, jadwal saya, di daerah Jababeka. Aduh, jauh Ustadz, nggak bisa saya. Oh begitu ya, ya udah. Jadi ternyata dia pengen dikasih jadwal gantiin saya yang dekat. Ada lagi kasus yang lain, senior kita juga. Dia katakan begini, Ustaz, saya siap bantu antum, karena antum kelihatannya orang yang paling sibuk. Betul, kalau sekarang udah nggak sibuk lagi Pak. 5 tahun yang lalu saya sibuk. Jadi 1 bulan itu saya ngajar 143 kali 1 bulan. 143 bagi 30, berapa itu sehari? Entah. Lalu dia mengatakan siap membantu. Saya katakan mau. Saya mau antum bantu saya, tapi ada catatan. Pertama, kalau tafsir, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kalaupun tidak hafal, nggak apa-apa. Saya juga nggak hafal masalahnya. Tapi baca Ibnu Katsir. Kalau hadis, minimal baca Riyadhus Shalihin, walaupun tidak hafal, karena saya juga tidak hafal, tapi baca. Kalau fikih, baca fikih sunnah Said Sabiq, minimal itu. Kalau akidahnya, baca kitab Tauhid yang 3 jilid Dr. Saleh Fauzan. Kalau Anda bisa baca itu, kuasai, insya Allah saya siap membagi tugas-tugas. Dan dia sanggupi Pak, teman kita ini. Ketika saya tugaskan ke satu tempat, afwan Ustaz, tapi transport saya tidak ada. Kata beliau, saya katakan gak apa-apa, biar saya kasih. Kita kasih, jalan. Nah, kita ketemu orang yang lillah Pak, tapi juga ketemu orang yang tidak lillah. Nah, itu di medan dakwah. Karena itu, apapun kehidupan kita ini, berbuatlah karena Allah. Berbuat karena selain Allah itu identik dengan orang munafik. Karena orang munafik tidak mengenal lillahi ta'ala. Konsep lillah hanya pada umat Muhammad yang mukhlishina lahuddin. Bismillah, kembali kita lanjutkan. Untuk tobat ketiga, untuk tobat pelaku bid'ah ini, itu kita ambil di dalam surah Al-Baqarah 159 dan 160, 2 ayat. Allah tabaraka ta'ala berfirman, Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu yal'anumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang telah kami turunkan, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu linnas, setelah kami jelaskan hal itu kepada manusia, tapi mereka sembunyikan. Ulaika yal'anuhumullah, mereka dilaknat oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang melaknatnya. Illal ladzina tabu, kecuali mereka bertobat, wa aslahu, berbuat baik, wa bayyanu, dan memberikan penjelasan atau menjelaskan. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka yang seperti itu aku terima tobat mereka. Wa ana at-tawwabur rahim, dan aku Maha penerima tobat lagi Maha penyayang, kata Allah.
Hadirin, bid'ah yang paling besar dilakukan adalah bid'ah yang dilakukan orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab itu pelaku bid'ahnya luar biasa. Sebenarnya ajaran Taurat itu ajaran tauhid kan. Ajaran Nabi Musa, bahkan semua nabi dan rasul adalah ajaran tauhid. Isa juga ajaran tauhid. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Kata Isa yang Allah abadikan dalam Quran, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, kata dia kepada orang-orang Bani Israel kala itu. Fa'budu, sembahlah dia. Dan seterusnya, banyak sekali ayat-ayat yang bercerita bagaimana kisah pergulatan Isa menyampaikan kebenaran tauhid kepada kaumnya. Tetapi itulah bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para pengikutnya. Dan Allah mengecam dengan kalimat kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih Maryam. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Isa putra Maryam. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah trinitas. Jelas itu. Ya. Masa Isa dikatakan kafir kalau Isa menganut paham trinitas misalnya? Jadi tidak, itu bukan ajaran Kristen. Itu adalah ajaran bid'ah yang muncul di kemudian hari. Termasuk bid'ah mereka adalah bid'ah menolak kehadiran Muhammad Rasulullah SAW. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil itu dijelaskan siapa itu Muhammad. Dijelaskan seterang-terangnya, min ba'di ma bayyanahu linnas, kata Allah, kami sudah jelaskan di dalam Taurat, di dalam Injil siapa itu Muhammad yang datang di kemudian hari. Saking jelasnya, saking pahamnya, bisa dipahami. Allah gambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Kristen, pengikut Injil dan pengikut Taurat itu, Zabur, mereka mengenal Muhammad layaknya orang tua mengenal anaknya. Kita tidak bisa mengenal orang secara detail, tapi orang tua kan tahu, oh anaknya ini, oh ada tanda lahirnya misalnya. Kita kan tidak tahu. Tapi orang-orang pengikut Nasara, pengikut Injil, Taurat, Zabur itu yang dahulu sebelumnya. Karena bagaimana Muhammad dan para sahabatnya sudah Allah sebutkan di dalam Taurat. Allah sudah sebutkan di dalam Injil siapa mereka dan cikal bakal mereka sudah Allah jelaskan. Bacalah ayat yang menyebutkan Muhammad Rasulullah alladzina ma'ahu asyidda'ul kufar ruhamaa'u bainahum itu. Jadi 2400 tahun sebelum Muhammad lahir, Muhammad sudah dijelaskan di dalam Taurat. Para sahabatnya belum lahir sudah Allah jelaskan bagaimana kriteria mereka. Karena itu Allah sebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul mengenal Muhammad layaknya orang tua mengenal anaknya. Tetapi tatkala mereka tahu bahwa Muhammad sudah hadir, dan ternyata bukan seperti yang mereka harapkan, bukan lahir dari kalangan mereka. Bahkan orang-orang Yahudi Madinah, Yasrib terutama ketika itu disebutkan sebelum jadi Madinah, ya, merasa kecolongan dengan Islamnya 6 orang dari suku Khazraj di Mina ketika itu. Tahun berikutnya Islam lagi 15 orang yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah pertama. Tahun berikutnya lagi tahun 13 kenabian atau tahun-tahun menjelang hijrah, Islam lagi 75 orang di Aqabah yang dikenal dengan Bai'ah Aqabah yang kedua. Orang-orang Yahudi yang tadinya sombongnya luar biasa, ternyata kedahuluan, kecolongan. Itu makanya disebutkan oleh Allah dalam Quran itu bagaimana mereka membenci. Kenapa mereka mengingkari kafir? Hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang bersarang di dalam hati mereka. Mereka merasa dipermalukan. Karena tadinya mereka berharap kalau mereka menjadi pengikut Muhammad, maka orang Khazraj, orang Aus akan mereka habisi. Tahu-tahu Khazraj dan Aus Arab di Madinah justru yang lebih mendahului ikuti Muhammad. Mereka tahu itu sebab Muhammad. Ya. Salah satu pengakuan adalah diselontarkan oleh pendeta Yahudi yang masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Nah, oleh karena itu kalau mereka bertobat kata Allah wajib wabayyanu. Bukan saja bertobat, bukan saja berbuat baik, tapi wajib wabayyanu, wajib menjelaskan, wajib mereka memberikan sebuah pengakuan, statement atau apalah namanya, harus mengatakan kalau Muhammad itu adalah nabi akhir zaman yang wajib diikuti dan diimani. Itu wajib mereka sampaikan. Karena di dalam kitab Taurat itu sudah mereka hilangkan.
yuharrifuna al-kalima am mawadhi. Banyak ayat-ayat Allah yang bercerita tentang sifat-sifat Muhammad itu mereka hilangkan, mereka hapus. Karena itu kalau mereka bertobat, wajib mereka menyatakan kebenaran itu. Ini contoh pelaku bid'ah yang terbesar. Dan itu juga berlaku ini untuk pelaku bid'ah yang hidup di zaman Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelaku bid'ah itu seperti apa sih wujudnya? Bid'ah itu adalah mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada, itu aja, atas nama Islam. Ini kan bid'ah ini mas. Enggak, ini bukan bid'ah, karena ini tidak pakai nama Islam. Pakai mic ini, siapa yang kenal Cat Stevens? Tahu? Ya, dia kan seorang penyanyi yang luar biasa. Pakai mic gak dia ketika kafirnya? Pakai. Setelah hijrah taubat menjadi Yusuf Islam, ketika dia tampil tanpa musik sekalipun, pakai mic gak? Pakai juga. Jadi ini gak ada kait-mengait dengan Islam. Bid'ah itu wilayahnya Islam. Apa wilayahnya? Akidah, ibadah dan syariah. Itu aja ibadah. Kalau yang lain mah gak disebutkan bid'ah. Dulu onta, sekarang mobil, bid'ah. Ya itu bukan bid'ah pak. Karena itu Imam Malik mengatakan man ibtada'a fil islami, tuh, man ibtada'a fil Islam, barang siapa yang berbuat bid'ah, mengada-ada di dalam Islam, bid'atan yaraha hasanah, sebuah bid'ah yang menurut dia baik. Paham gak? Sebenarnya barang ini tidak ada, tapi diadakan dengan asumsi ini baik. Tidak baik berdasarkan dalil, tidak baik berdasarkan Quran, tidak baik berdasarkan sunnah, tidak, tapi berdasarkan kepada asumsi. Dah. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah. Barang siapa yang mengada-ada di dalam Islam yang menurutnya baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti orang itu telah menuduh bahwa Muhammad berkhianat kepada risalah. Ada ajaran yang Rasul sampaikan, yang disampaikan Allah melalui Jibril kepada Rasulnya, tapi Rasul tidak sampaikan kepada umat. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah sudah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini agama sudah aku sempurnakan untuk kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sudah sempurnakan nikmatku atas kamu, wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agamamu, kata Allah. Allah sudah katakan demikian. Ternyata ada kebenaran yang Rasul belum sampaikan, makanya saya katakan ini baik. Tapi kan hadis tidak ada, ya hadis tidak ada, tapi kan baik. Nah itu, berarti ada kebaikan yang Rasul belum sampaikan. Sama maknanya menuduh Rasul tidak menyampaikan kebenaran, disalah. Sama maknanya kita menuduh Rasul sebagai pengkhianat. Allahu Akbar. Kata Imam Malik, fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawm dinan. Sesuatu yang pada hari itu di mana Rasulullah masih hidup, wahyu masih turun, tidak menjadi bagian dari agama, fala yakunu al-yawm dinan, sampai hari ini, sampai kapanpun itu tidak menjadi bagian dari agama. Gitu. Jadi yang kita katakan Islam hari ini Pak, adalah yang Islam yang diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dengan firman Allah maupun sabda beliau. Paling tidak ini dikatakan diperbuat oleh para sahabat. Tapi kalau zaman ini tidak pernah ada, maka sampai kapanpun tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari Islam, sekalipun kita mengatakan dengan asumsi itu sebuah kebaikan. Nah, kalau pelaku yang seperti ini bertobat, bukan hanya bertobat seperti poin yang keempat tadi itu, 4 kan? Nyesal, minta ampun, janji enggak kumat lagi, dan berbuat baik, itu oke. Tapi juga wa aslahu, mereka berbuat baik, berbuat amal saleh yang sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga wa bayyanu, mereka wajib memberikan penjelasan. Yang keliru dulu wajib disampaikan itu keliru. Contoh yang paling gampang mungkin, dulu ada pengikut Islam jamaah, ada LD, D-nya 1, kalau D-nya 2 Dewan Dakwah. Sekarang kita kapok, nggak mau menyebut DDI Pak, Dewan Dakwah Islamiyah, gitu aja.
Sebab kalau kalau sebut DDI, dianggap kita ini malah adiknya LDII gitu. Nah, LDII itu dulu di situ ada ustadznya yang terkenal yang taubat kembali kepada pangkuan Ahlussunnah Jamaah. Ustadz siapa itu? Bambang Irawan. Bambang Irawan, walaupun beliau juga diancam macam-macam. Kemana saja beliau sudah meninggal dunia, Pak. Ustadz Bambang Irawan yang sudah tobat dari LDII itu, kemanapun dakwah, kemanapun beliau berdakwah, dia menjelaskan tentang kesesatan, kebatilan LDII. Ini tobat yang luar biasa. Semoga Allah ampuni beliau, Allah rahmati beliau. Ya, kita tertolong Pak dengan dakwah beliau untuk menyampaikan kepada umat tentang kesesatan LDII, terutama tentang baiatnya itu. Itu contoh taubat pelaku bid'ah itu seperti itu. Ya. Nauzubillah min zalik. Kalau saya pernah menyampaikan yang tidak benar, kemudian di kemudian hari saya tahu itu tidak benaran, maka saya wajib mendatangi itu orang, mendatangi itu jamaah, menjelaskan kembali kalau itu enggak batil. Tapi alhamdulillah selama ini belum pernah sih yang tersampaikan yang tidak hak. Alhamdulillah. Qadarullah Pak. Qadarullah, saya usia 16 tahun sudah Allah izinkan saya berada 16 tahun itu sudah menjadi khotib Idul Fitri saya, umur 16 tahun. Ya, jadi artinya sudah lama lah kita di sini. Tapi alhamdulillah sampai hari ini setelah kita terus mengaji dan mengaji, bahkan sebelum ke sini pun saya masih membaca buku, membaca kitab. Alhamdulillah yang selama ini sudah puluhan tahun ini belum ada yang keluar dari sunnah, insyaallah kita sampaikan. Andai kata ada dan kita tahu, saya wajib datang semampunya saya, atau mungkin memberikan surat atau apa. Kalau dulu yang pernah kita pelajari adalah sebuah kebatilan, lalu yang benarnya mana? Ini yang benarnya. Ini makna taubat pelaku bid'ah. Bisa dipahami? Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita, Allah terima amal ibadah kita. Kita bukan makhluk sempurna, kita makhluk yang banyak salah dan khilaf. Kesalahan kita yang paling banyak adalah kelalaian kita. Lalai terhadap kebenaran, lalai terhadap wahyu yang datang kepada kita. Kita dari dulu sudah dapat wahyu tapi tidak respon. Beda dengan sekarang. Para ulama dahulu tahu Pak, wajib tutup aurat itu istrinya tahu juga, tapi banyak ulama dulu istrinya nggak tutup aurat. Coba. Tahun, jangan ke tahun 40-an, 50-an, tahun 80-an saja kita masih ketemu kiai-kiai, buya-buya di Sumatera yang istrinya itu nggak pakai jilbab, tapi pakai kerudung. Kalau di Sumatera pakai kerudung, ya ininya kebuka. Kalau kita datang ke rumahnya, mungkin kita dianggap anak murid, tapi bukan mahram. Itu emak kita, maksudnya emak itu artinya orang tua, istri dari buya kita. Itu enggak pakai apa? Enggak pakai hijab, enggak. Darwis, kamu naik ya ke atas ngambil padi. Misalnya saya datang ke rumahnya itu, saya manjat naik gitu, menurunkan padi untuk dijemur. Emak ketika itu saya manggil dia emak gitu kan. Itu biasa aja pakai nama pakaian rumah gitu ya. Padahal kita belajar tafsir dengan suaminya buya besar kita di sekolah. Itulah perjalanan kehidupan manusia. Jadi ada tahapan-tahapan. Kalau sekarang ini ibu-ibu tukang sayur aja sepertinya tetap wajib pakai hijab. Ibu-ibu ke tukang sayur wajib pakai hijab, bayangkan aja. Apalagi kalau istri ustadz, ya kan? Jadi tingkat responsibilitas kita itu, tanggung jawab kita, termasuk kepekaan kita dalam agama itu memang bertahap. Ini harus disadari oleh para dai, para juru dakwah, termasuk para pengurus masjid. Dan kita yang sudah mulai berubah harus sabar. Jangan paksa orang harus seperti kita, harus bersama kita, tapi paling tidak belajarlah mengerti orang lain kalau ada orang yang berbeda dengan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami, insyaallah. Demikian, enggak usah tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.